Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi sunnatin ila yaumil qiyamah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu daripada rutinitas kita insyaallah, yaitu thalabul ilmi syar'i, yang mudah-mudahan ini adalah cikal bakal yang menjadikan diri kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas salah satu daripada tema kajian kita, yaitu berkaitan dengan kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ataupun kedudukan bagi seorang wanita muslimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan sampaikan ataupun kita akan mengkaji berkaitan dengan ketinggian derajat seseorang yang disebutkan oleh Allah, yang dikabarkan oleh Allah di dalam Qur'annya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sering membaca ayat ataupun sering kita mendengarkan hadis-hadis disampaikan bahwasanya derajat ataupun kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat nanti, ketika di akhirat kelak, itu tergantung daripada bagaimana upaya dia dalam beramal, bagaimana upaya dia menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bahwasanya orang yang beriman saja itu berbeda-beda kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memasuki surga dengan satu nama surga, contoh misalkan adalah surga Firdaus, dan bahkan surga Firdaus itu pun memiliki tingkatan-tingkatan serta kedudukan yang tinggi maupun yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ataupun surga yang paling rendah yang disebut dengan surga Aden, Jannatu Aden, itu pun memiliki kedudukan ataupun derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih kepada salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan ini adalah salah seorang daripada sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ibu-ibu dimuliakan Allah, dari hadis ini kita akan menjumpai bagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tingkatan daripada surga. Yang bahkan di sini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surga Firdaus pun itu memiliki tingkatan. Ya, surga Aden memiliki tingkatan pula, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya kepada Utsman bin Affan, "Ya Utsman, man shalla salatal fajri fi
fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syams kana lahu fil firdaus sab'una darajah. Ya Utsman, barang siapa yang mengerjakan salat 2 rakaat, barang siapa yang mengerjakan salat fajar, yaitu salat 2 rakaat, salat fajar fi jama'atin, yaitu secara berjamaah. Maksud di sini adalah salat subuh. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asy-syams. Ya, sampai terbitnya matahari. Kana lahu fi firdausi, kana lahu fil firdausi sab'una darajah. Maka dia akan mendapatkan, maka dia baginya adalah masuk ke dalam firdaus, yaitu surga firdaus, yang mana derajatnya adalah sab'una darajah, 70 derajat. Masya Allah, perhatikan ibu-ibu dimuliakan Allah, orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat, ya, yaitu sholat apa tadi? Sholat subuh secara berjamaah. Dan ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan daripada sholat subuh yang dikerjakan secara berjamaah luar biasa. Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelahnya sampai hatta tatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari, ya. Dia berzikir, dia mendengarkan pengajian, misalkan dia membaca Al-Qur'an, ya, sampai terbitnya matahari tersebut. Kata Nabi SAW, kana lahu fil firdausi sab'una darajah. Dia akan masuk ke dalam surga firdaus dan mendapatkan derajat sampai 70 derajat di dalam surga firdaus tersebut. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya surga firdaus, di dalam surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Di dalam surga itu memiliki derajat, derajat-derajat. Itu satu nama surga, Bu, ya. Bukan tingkatan-tingkatan surga yang sebagaimana yang saya jelaskan beberapa bulan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, yaitu ada namanya surga Aden. Surga Aden itu memiliki kedudukan yang paling rendah ataupun yang paling tinggi. Dan ini adalah derajat secara khusus dalam ketika seseorang itu mendapatkan surga tersebut. Contohnya tadi adalah surga firdaus. Di dalam surga firdaus saja itu adalah memiliki berapa tadi? 70 derajat. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, kullu darajatain, setiap 2 derajat, dari derajat yang pertama sampai derajat yang kedua, kedudukan surga yang pertama sampai kedudukan kedudukan surga yang kedua, Nabi SAW mengatakan itu perjalanannya selama 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Itu perjalanan derajat pertama sampai derajat yang kedua. Dari derajat yang kedua sampai derajat yang ketiga, dan seterusnya misalkan. Dan ini bagi orang yang mendapatkan tadi surga firdaus itu mendapatkan berapa tadi, Bu? 70 derajat. 70 dikali 70. Masya Allah. Itu mendapatkan berapa itu, Ibu? Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, inilah gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW, bahwasanya seseorang nanti akan mendapatkan kedudukan sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Dan di sini kita akan bahas terkait masalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasanya di dalam Al-Qur'an, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang ketinggian derajat manusia pada hari kiamat nanti. Setidaknya ada 4 tempat, Bu. Ini perlu dicatat, Bu. Ada 4 tempat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ketinggian derajat seseorang sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing.
Dan ini tinggal kita pilih, ibu-ibu dimuliakan Allah. Dan ketika Allah menyebutkan ketinggian derajat seseorang di dalam 4 tempat ini, Allah pun menggandengkan setiap ayat tersebut dengan amalan-amalan saleh. Ya, untuk kita mendekatinya, untuk kita mengamalkan amalan-amalan tersebut, yang menjadikan kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ibu-ibu dimuliakan Allah, yang pertama Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58, ya, di ayat yang ke-11. Surah Al-Mujadalah, surah pertama di juz 28, surah yang ke-58, ayat yang ke-11. Posisi sebelah kanan paling bawah. Sudah ketemu, Bu? Ya. Ayat 11. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qurannya, surah Al-Mujadalah 58 ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Nah, perhatikan ibu-ibu, di penggalan ayat ini, ayat pertama ini, Allah mengabarkan kepada kita, memberikan tawaran yang sangat luar biasa. Ini penghususan ayat ini adalah kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Ya. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika dikatakan kepada kalian, ayo mendekat, ya, soft, duduk dengan rapi, misal di majelis, apa yang akan kita dapatkan? Yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan dada-dada kalian, maka Allah akan meluaskan rizki-rizki kalian, maka Allah akan memudahkan segala urusan kalian. Masya Allah, Bu, sudah kita mendapatkan keutamaan di majelis ilmu, kemudian kita duduk bersosok misalkan yang rapi dan lain sebagainya di majelis ilmu, yafsahillahu lakum, kata Allah, maka Allah akan memberikan kelapangan di situ, di setiap urusan kita, di setiap kita misalkan mencari rezeki dan lain sebagainya, Allah akan mudahkan di situ. Di setiap aktivitas kita, Allah akan memberikan kelapangan di situ. Masya Allah, Ibu. Ya, kemudian Allah tutup ayatnya, wa idza qila anshuzu fansuzu. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di situ darajah atau darajat. Ibu-ibu kan belajar bahasa Arab, Bu, ya. Itu bentuknya tunggal atau jamak. Di situ, Bu. Ya, bentuknya tunggal atau jamak. Kalau tunggal itu adalah darajatun. Nah, kalau taknya yang panjang, kalau ja-nya yang panjang berarti jamak. Darajat. Di situ panjang ja ya enggak? Iya, berarti itu menunjukkan jamak. Nah, artinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Bahwasanya Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat. Nah, perhatikan Ibu, Allah tidak mengatakan, tidak memberikan kabar, memberikan tawaran. Ketika Allah memberikan tawaran kepada orang-orang yang beriman,
kepada orang-orang yang senantiasa mengkaji ilmu syar'i bahwa mereka akan senantiasa mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata bukan hanya satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi derajat di situ adalah derajat Allah memakai dengan kalimat darajat. Ini menunjukkan bahwasannya derajat yang di sini adalah derajat yang tidak ada batas di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu senantiasa berada di majelis-majelis ilmu. Masya Allah, Bu. Ketika seseorang itu senantiasa memantapkan keimanannya, ya. Lah kenapa? Karena juga ditakkidkan kembali oleh Allah, ya, yaitu dengan Allah memulai kalimat adalah yarfa'i, yaitu dengan kalimat rafa'a yarfa'u, bukan dengan kalimat rafa'a Allah, akan tapi yarfa'illah. Yarfa'illah itu apa? Dengan fi'lul mudhari' kalau dalam ilmu bahasa Arab. Kalau fi'il mudhari' ini menunjukkan bahwasanya senantiasa akan terus dan terus menerus. Itu, Bu. Artinya apa? Ketika Allah meninggikan derajat seseorang, yaitu contohnya di situ adalah pengkhususan di ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa memantapkan keimanannya, orang yang senantiasa berada di majelis-majelis ilmu, maka di situ ketika Allah memberikan derajat kepada mereka adalah derajat yang tidak ada batasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka akan mendapatkan derajat itu. Ya, inilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa mengkaji ilmu-ilmu syar'i di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dimuliakan Allah, pernah salah seorang ulama ketika mereka menjelaskan terkait masalah, ketika mereka ditanya kenapa sih wanita-wanita muslimah itu juga senantiasa dituntut untuk mengkaji ilmu syar'i. Ibu-ibu, kenapa wanita muslimah itu senantiasa dituntut untuk mengkaji ilmu syar'i? Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, di dalam kitabnya Syarah Hilyati Thalibil Ilm. Ya, beliau menjelaskan setidaknya ada 4 alasan, Bu. Ibu-ibu dimuliakan Allah. Ada 4 alasan kenapa wanita muslimah itu senantiasa dituntut untuk berada di majelis-majelis ilmu. Ada 4 alasan kenapa wanita-wanita muslimah itu senantiasa dituntut untuk mereka mengkaji ilmu syar'i. Makanya ibu-ibu dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh beliau, ya, alasan yang pertama yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini guru, salah satu daripada gurunya Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Beliau menjelaskan bahwasanya alasan yang pertama yang disampaikan oleh beliau ketika beliau ditanya kenapa para wanita muslimah itu senantiasa dituntut untuk berada di majelis ilmu, untuk mengkaji ilmu. Kata beliau adalah, yang pertama adalah, ibu-ibu dimuliakan Allah, ternyata ada dosa besar yang tidak diyakini bahwa itu adalah dosa besar. Ya. Sekali lagi, ada dosa besar yang mana dosa besar ini tidak diyakini, bahkan tidak dianggap bahwa dosa ini adalah dosa besar. Apa itu? Kebodohan dalam urusan agama. Masya Allah, Bu. Sekali lagi saya sampaikan, ya, para ulama sepakat bahwasanya salah satu daripada bentuk dosa besar si Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang itu menjauhkan diri dari ilmu-ilmu agama. Ketika seseorang itu cuek terhadap perkara-perkara agama yang harus mereka dalami. Masya Allah, Bu. Ini ternyata adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Ya, ini hati-hati, Bu. Nah, inilah yang menjadikan wanita muslimah itu senantiasa berada di majelis-majelis ilmu, agar mereka tidak senantiasa panen dosa jariah. Ya, Bu. Karena kebodohan ini adalah salah satu daripada bentuk dosa jariah. Apa dosa jariah, Bu? Dosa yang terus mengalir. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau seseorang berapa banyak itu manusia itu takut untuk berzina, melakukan perzinahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak manusia itu takut
untuk makan harta riba. Berapa banyak orang yang takut melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang melakukan takut untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa besar yang lainnya. Masya Allah, ghibah dan lain sebagainya. Ya, akan tapi mereka lupa ada satu dosa besar, yang mana dosa besar ini adalah dosa yang lebih besar daripada seluruh dosa-dosa besar. Dan disebabkan karena dosa besar inilah yang menjadikan seseorang itu terjerumus ke dalam seluruh dosa-dosa besar yang lainnya. Masya Allah. Dosa apa itu? Yaitu dosa disebabkan karena kebodohan dalam urusan agama. Masya Allah, ibu-ibu dimuliakan Allah. Kalau sekiranya tadi misalkan ibu-ibu dimuliakan Allah, orang itu takut berzina, melakukan perzinahan di Allah Subhanahu wa taala. Orang itu takut mencuri dan lain sebagainya. Padahal mencuri, berzina emang dosa besar, ibu-ibu dimuliakan Allah, dan ada hadnya, hukumannya, siksanya, azabnya di Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa itu dosa yang tidak terus mengalir. Bisa dipahami enggak, Bu? Ya, dosa yang tidak terus mengalir. Dan ketika Allah memberikan had, misalnya kita melakukan had, dihukum di dunia, maka terhapuslah dosa besar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikanlah, ada dosa besar yang tidak akan pernah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya seseorang tersebut tidak ada upaya untuk melepaskan dosa besar itu, dia tidak akan pernah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dosa besar ini adalah dosa yang terus mengalir di Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tadi, yaitu dosa disebabkan karena kebodohan dalam urusan agama. Ibu-ibu dimuliakan Allah, perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW mengungkapkan, abghadur rijal indallahi alimun anid dunya wa jahilun anil akhirah. Masya Allah, Bu. Orang yang paling terlaknat ternyata bukan orang kafir, Bu. Yang hidup di kolong bumi ini, ya, yang hidup di dunia ini ternyata bukan orang kafir, ternyata bukan orang munafik, ternyata bukan orang musyrik. Orang yang terlaknat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Walaupun tidak dicantumkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah mencantumkan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Ternyata mereka wajar. Tapi ternyata ada dari orang-orang muslim yang mengaku diri Islam, bahkan mungkin mereka mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tanpa mereka sadari ternyata mereka sedang mendapatkan kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu alimun anid dunya wa jahilun anil akhirah. Mereka sangat pandai pintar dalam urusan dunia, tapi mereka sangat bodoh terhadap urusan agama si Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bu. Coba dicek, Bu. Orang ingin melamar kerja saja, Bu. Berapa tahun kerjanya, Bu? Berapa tahun sekolahnya? Setidaknya 16 tahun. Ya enggak, Bu? Setidaknya 16 tahun. 6 tahun untuk SD-nya, 6 tahun 3 tahun SMP-nya, 9 tahun, ditambah lagi 3 tahun SMA-nya. Jadi berapa itu? Ya. Kemudian ditambah lagi berapa? 4 tahun untuk S1-nya, 16 tahun. Masya Allah. Ya, untuk mendapatkan salah satu daripada pekerjaan, Bu. Sebuah pekerjaan. Itu untuk dunia lah, Bu. Itu untuk dunia. Dan dia pinter, karena memang dia sekolah. Tapi coba disuruh baca Al-Quran, itu ini untuk akhiratnya. Ya, mungkin mereka jauh daripada bacaan yang benar daripada ketika mereka membaca Al-Quran. Mereka bodoh terkait masalah akhirat, akan tapi mereka pintar cerdas terkait masalah dunia. Dan inilah orang yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ini adalah orang yang paling mendapatkan, yang pertama kali mendapatkan laknat tanpa mereka sadar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Bu. Waliyadzubillah, Bu. Maka inilah yang menjadikan kita, terlebih wanita-wanita muslimah, ya, agar terjauh daripada dosa besar yang terus mengalir, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berada di majelis-majelis ilmu.
agar pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, yang mana kedudukan tersebut adalah kedudukan yang bernilai derajat yang terus meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya ketika Allah memberikan derajat di dalam surga Firdaus nanti. Masya Allah. Ini yang pertama. Itu alasan yang pertama ya Bu. Alasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kenapa para wanita muslimah itu senantiasa dituntut untuk mengkaji ilmu. Ibu-ibu bisa dibuka di dalam Quran surah As-Sajdah di ayat yang ke-22. Allah juga menyinggung di situ. Surah As-Sajdah di ayat yang ke-22. Surah yang ke-32 ya. Ayat ke-22. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Insyaallah. Kata Allah, "Wa man adlamu mimman" Wa man adlam. Siapakah adlam di situ adalah berasal dari kata dzulmun. Kalimat adlam adalah ismu tafdil, yang lebih. Dalam bahasa Arab ada yang namanya ismu tafdil. Contohnya kabirun, besar. Kalau akbar, lebih besar. Di sini juga dzulmun, zalim. Kalau adlam, lebih zalim. Ini menunjukkan bahwasanya ibu-ibu dimuliakan Allah menafikan kezaliman yang besar yang dilakukan seorang hamba ketika mereka terjerumus ke dalam dosa-dosa yang lainnya. Paham nggak Bu? Artinya ketika seseorang melakukan dosa-dosa yang lain itu tidak sampai kepada tingkatan zalim yang sangat besar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang hamba itu melakukan satu dosa ini, ternyata dosa ini adalah dosa yang sangat besar kezalimannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Insyaallah. Mereka yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, Bu. A'rad. Di sini Allah memakai dengan kalimat a'rad. Apa yang dimaksud daripada a'rad, Bu? Di situ diartikan dengan apa, Bu? A'rad. A'radu anha. Bisa dibuka, Bu? Bu Ayu, bisa dibaca ulang? Tadi surah As-Sajdah ayat ke-22. Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Baik, a'radu anha diartikan dengan kemudian mereka berpaling. A'radu. Paham nggak yang dimaksud daripada a'radu atau berpaling di situ, Bu? Contohnya gini, Bu. Ada dua kalimat di dalam Al-Quran, ada kalimat kufrun dan ada kalimat a'rad. Kalau kalimat kufrun itu, Bu, seperti ini. Kalimat yang diterapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang sombong terhadap tawaran-tawaran untuk mereka mengkaji ilmu syar'i. Di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, itu hanya dengan kalimat kufrun. Kufrun itu tidak sampai kepada kezaliman yang sangat besar, Ibu. Nah, perhatikan, walaupun kufrun, ya, kufur yang tidak sampai kepada kekafiran dan tidak sampai kepada kezaliman yang sangat besar. Contohnya gini, Ibu. Ayo kita belajar ilmu syar'i. Ya, di situ ada kajian Ustadz Fulan. Ustadz itu misal kemarin saya sudah saya sudah pernah mengikuti kajiannya, tapi biasa-biasa aja. Ya, itu bukan kufrun, Bu, tapi a'rad. Dan dosa di situ adalah dosa
yang kezaliman yang di atas daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Bu. Ini disampaikan oleh para ulama. Masya Allah. Bisa dipahami, Bu, ya? Ya, sekali lagi, kesyirikan itu sudah jelas kezalimannya. Ya, sekali lagi, kesyirikan itu sudah jelas kezaliman isi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada kezaliman yang sangat besar, yang lebih besar daripada kezaliman ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu mereka menolak kebenaran ketika mereka diajak untuk mendekati kebenaran tersebut. Insyaallah. Mereka menolak majelis-majelis ilmu ketika mereka diajak untuk berangkat ke majelis-majelis ilmu. Mereka meremehkan ustadz si fulan ketika mereka menyampaikan ilmu dan lain sebagainya. Ya, ustadz itu. Misal, hati-hati, Bu. Inilah yang dimaksud daripada a'radu anha, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ya, ibu-ibu dimuliakan Allah, inilah pantas para ulama menyimpulkan bahwasanya dosa besar di atas dosa-dosa besar itu adalah dosa yang paling besar di atas dosa besar adalah dosa disebabkan karena kebodohan kita di dalam urusan agama. Ya, ibu-ibu dimuliakan Allah, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jawaban daripada adapun alasan kenapa wanita-wanita muslimah, adapun kita semua tentunya itu senantiasa dituntut untuk berada di majelis-majelis ilmu. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengungkapkan bahwasanya alasan yang kedua adalah karena kebiasaan yang baik itu terbentuk karena memiliki ilmu. Insyaallah. Sekali lagi, karena kebiasaan baik, kebiasaan yang baik itu terbentuk disebabkan karena memiliki ilmu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang kita dapati lisannya itu mudah menyakiti, mudah menyinggung, mudah menggibah, memfitnah orang lain, itu menunjukkan bahwasanya orang itu bodoh atau memiliki ilmu. Bodoh. Orang itu bodoh, Bu. Ya. Kebiasaan, karena itu adalah kebiasaan yang bukan kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk. Lah, bagaimana caranya agar seseorang yang tersebut ya terbentuk pada dirinya bukan kebiasaan yang buruk, tapi kebiasaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan yang baik. Maka satu-satunya cara adalah dia senantiasa berada di majelis-majelis ilmu. Ibu-ibu dimuliakan Allah, ada seorang bapak-bapak atau kakek-kakek lah ya, Bu, ya, diceritakan oleh salah seorang syekh pengajar tetap di Masjid Nabawi, hafizahullah ta'ala. Beliau sampai sekarang masih mengajar di Masjid Nabawi. Ibu-ibu kalau ke Masjid Nabawi itu ada di pintu ke-5. Ya, saya pernah ketika umroh, saya langsung mendekati duduk di majelis beliau. Saya seorang syekh tersebut, Syekh Ruhaidi rahimahullah hafizahullah ta'ala. Masya Allah, beliau menceritakan, ini saya mendapat ini di YouTube. Ya, bukan ketika kita mengikuti secara langsung kajian beliau, tapi beliau ungkapkan ini kita dapati di YouTube. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang kakek-kakek yang ini beliau juga membina, bukan hanya mengisi sebuah pengajian, akan tapi beliau juga membina sebuah halaqah Quran. Dan ada yang mendaftarkan diri di situ adalah seorang kakek-kakek untuk ikut halaqah Quran, menghafal Al-Quran. Ibu-ibu dimuliakan Allah, ada kakek-kakek yang ingin ikut menghafal Al-Quran di halaqahnya beliau. Apa kata syekh ini? Kek, pulang saja, ya, kakek sudah melebihi umur, ya, kakek silakan memperbanyak baca Al-Quran di rumah. Masya Allah. Tidak, syekh, saya benar-benar ingin menghafal Al-Quran, ya, tapi di sini dibatasi umur, kek, silakan pulang.
Kemudian kakek itu pulang. Dengan rasa kecewanya kakek tersebut pulang, Bu. Tapi keesokan harinya beliau datang lagi menghampiri Syekh. Syekh, Ustadz, saya benar-benar ingin mengikuti halaqah Quran Syekh. Saya ingin terus, tiap hari saya ingin store hafalan saya kepada Syekh. Insyaallah. Apakah Bapak mampu, kakek mampu? Insyaallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya mampu insyaallah. Apa kata Syekh tersebut, Ibu? Hafizahullah taala. Beliau bertanya kepada seorang kakek. Kek, sebelum kakek menyetorkan hafalannya kepada saya, coba sampaikan kepada saya alasan apa yang menjadikan kakek untuk terus nekat memaksa saya untuk kakek bisa ikut halaqah saya, halaqah Quran, agar kakek bisa menyetorkan hafalan kepada saya tiap harinya. Apa kata kakek ini, Bu? Ibu-ibu dimuliakan Allah, ini menjadikan sebagai cambukan buat kita semuanya yang masih muda tentunya. Masya Allah. Syekh, ya Ustadz, saya mendapati hadis Nabi SAW bahwasanya kalau sekiranya di dalam sebuah rumah yang jauh dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah tersebut baitu kal qabr, maka rumah tersebut baitu kuburan. Dan saya menganalisa hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, Ustaz, Syekh, kata kakek itu, Ibu, kalau rumah saja yang jauh daripada isinya itu adalah jauh daripada Al-Quran, itu bagaikan kuburan. Bagaimana dengan hati saya kalau sekiranya tidak pernah diisi dengan Al-Quran? Insya Allah. Perhatikan, Bu, ya, ibu-ibu dimuliakan Allah, rumah itu adalah benda mati, bukan yang dibikin langsung oleh Allah, tapi yang dibikin langsung oleh makhluknya Allah. Itu disampaikan oleh Nabi SAW ketika yang dibikin karya daripada manusia itu jauh daripada Al-Quran, itu adalah menjadikan hal tersebut sebagaimana kuburan. Masya Allah, gelap yang tidak apa-apanya di situ, tidak ada suara dan lain sebagainya. Yang namanya di kuburan, Bu. Bagaimana dengan hati? Yang mana hati itu adalah tempat daripada, Masya Allah, keberadaannya di situ adalah di dalam dada-dada manusia, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya itu adalah rumah tersebut ketika jauh daripada Al-Quran dan sebagaimana kuburan, bagaimana dengan hati kita yang tidak diisi dengan Al-Quran? Bagaimana dengan hati kita yang tidak diisi dengan hafalan-hafalan Al-Quran? Masya Allah, Bu. Sampai Syekh ini menangis, Bu. Akhirnya Syekh dengan lapang dada menerima seorang kakek ini untuk menghafalkan Al-Quran. Beliau umurnya adalah 69 tahun, kakek ini. Sampai pada mau 2 tahun, ya, 2 tahun beliau di situ, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun, ternyata beliau bisa menyelesaikan Al-Quran 30 juz, menyetorkan semua hafalannya. Masya Allah. Ketika setoran terakhirnya, yaitu di halaman terakhir di surah An-Nas itu, beliau menyetorkan hafalan terakhirnya. Kemudian beliau pulang, berjalan, langsung beliau nyampe di Riyadh. Karena beliau tinggal di Riyadh, Bu. Masya Allah. Nginap 2 tahun itu tinggal di Masjid Nabawi selama 2 tahun. Ketika pulang ke Riyadh, ya, beliau ditabrak, langsung meninggal di tempat. Masya Allah, Bu. Bagaimana nikmatnya kehidupan. Coba perhatikan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kenapa kakek ini begitu sungguh-sungguhnya untuk mendapatkan kebaikan si Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terus menjadikan dirinya itu, ya, berada di majelis-majelis ilmu, berada di halaqah Al-Quran, yang sampai pada akhirnya beliau diwafatkan di atas kebiasaannya itu. Ternyata itu disebabkan karena beliau memiliki ilmu, beliau mengingat ada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa rumah yang jauh daripada Al-Quran itu sebagaimana kuburan. Apa sebabnya kakek tersebut? Karena beliau pernah mengkaji hadis itu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu dimuliakan Allah, itulah salah satu daripada alasan kenapa sih kita senantiasa dituntut untuk kita senantiasa berada di majelis-majelis ilmu. Itu yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
Saya ambil contoh yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau sampaikan bahwasanya seorang istri itu bisa berbuat baik kepada suaminya itu disebabkan karena ia paham ilmunya, bahwasanya kalau dia tidak berbuat baik kepada suaminya, dia takut kalau suaminya itu tidak ridho, yang menjadikan suaminya tidak ridho, yang pada akhirnya Allah pun tidak meridhoinya. Masya Allah. Lah kenapa dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa dia takut akan ridho daripada suaminya? Karena dia paham, karena dia sudah mempelajari ilmunya. Beda dengan seorang istri yang jauh daripada majelis-majelis ilmu. Beda, Bu. Ya coba diukur, Bu. Kalau seorang istri yang jauh daripada majelis ilmu, ibu-ibu dimulakan Allah, itu nggak mungkin dia bisa melihat, dia menjadikan suaminya itu sebagai suami. Mungkin dia hanya menjadikan suami itu sebagai partner dalam kehidupannya, hanya sebatas itu toh. Ya, dalam hal duniawi, bukan dalam hal akhiratnya. Itu kenapa? Karena mereka jauh daripada ilmu syar'i. Bagaimana dengan seorang istri yang senantiasa berada di majelis ilmu? Dia akan senantiasa menjadikan suaminya itu adalah raja dan juga pemimpin dalam hidup berumah tangga bersamanya, yang menjadikan dia senantiasa mentaati suaminya. Itu kenapa? Karena dia tahu ilmunya dan dia senantiasa berada di majelis ilmu. Ibu-ibu dimuliakan Allah. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengungkapkan bahwasannya alasannya adalah kenapa wanita muslimah senantiasa dituntut untuk berada di majelis ilmu adalah karena sekarang adalah kita hidup di akhir zaman, yaitu di zaman di zaman apa, Bu? Zaman fitnah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sering mengungkapkan, bahkan mungkin setidaknya kita sering mendengar zaman akhir zaman itu adalah disebut dengan zaman fitnah. Kira-kira apa sih yang dimaksud daripada zaman fitnah itu, Bu? Ibu, kenapa sih akhir zaman itu dikatakan sebagai zaman fitnah? Kenapa, Bu? Apa kira-kira? Banyak ujian. Kalau banyak ujian, ya, bukankah ujian yang sangat berat itu adalah ujiannya para nabi dan rasul? Banyak dan juga berat. Bagaimana, Bu? Ya, disampaikan langsung oleh beliau, kenapa akhir zaman itu dikatakan sebagai zaman fitnah? Itu disebabkan karena samar-samarnya, syubhatnya, ada sesuatu yang syubhat antara yang hak dan yang batil. Samar-samarnya antara yang hak dan yang batil. Bisa dipahami, Bu, ya? Artinya apa? Berapa banyak orang yang mudah menghalalkan yang haram dan mudah mengharamkan yang halal. Mudah menghalalkan yang haram dan mudah mengharamkan yang halal. Itulah zaman fitnah. Masya Allah, Bu. Musuh dijadikan sebagai teman, teman dijadikan sebagai musuh. Itu zaman fitnah, Bu. Ya, ibu-ibu dimuliakan Allah. Inilah yang menjadikan kita, karena memang kita hidup di akhir zaman, maka agar kita benar-benar bisa menilai ini yang hak, ini yang batil, dan yang hak senantiasa kita dekati, yang batil senantiasa bisa kita jauhi, maka satu-satunya cara adalah kita senantiasa berada di majelis ilmu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, alasan daripada kenapa wanita muslimah itu harus senantiasa berada di majelis-majelis ilmu adalah karena pentingnya peran wanita dalam perjuangan Islam. Insya Allah, Bu. Sekali lagi, alasan daripada kenapa kita ataupun wanita muslimah itu begitu ditekankan untuk senantiasa berada di majelis ilmu adalah karena pentingnya peran wanita dalam perjuangan Islam. Insya Allah, Bu. Ibu-ibu dimuliakan Allah, perhatikan, perlu saya ingatkan bahwasannya Islam itu akan senantiasa berutang kepada dua wanita mulia, Bu. Ibu-ibu dimuliakan Allah, sekali lagi, Islam itu sepanjang hayatnya, Islam, Ibu, itu akan senantiasa berutang pada dua wanita muslimah yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kedua-duanya adalah istri dari baginda Rasulullah SAW. Siapa kira-kira, Bu? Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anhumah. Kenapa Islam itu senantiasa berutang budi kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha? Karena dengan hartanya, dengan perjuangan jihadnya Khadijah radhiyallahu anha, mendukung dakwahnya Rasulullah SAW, yang menjadikan Islam itu senantiasa berutang. Islam itu tegak, salah satu pondasinya disebabkan karena perjuangan daripada Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ya, ada wanita yang sampai kapanpun maka Islam itu senantiasa tetap berutang kepadanya. Siapa itu? Yaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Masyaallah. Lah kenapa Aisyah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih dalam sejarah yang dikatakan sebagai Islam itu senantiasa berutang kepadanya? Karena dengan Aisyah, Masya Allah, pola pikir masalah fikih ya wanita, hadis-hadis sampai karena Nabi SAW terkait masalah rumah tangga dan lain sebagainya, itu semua disampaikan lewat Aisyah radhiyallahu anha. Didikan langsung dari Rasulullah SAW yang di kemudiannya ketika meninggal dari Rasulullah SAW, dari mana para sahabat dan juga sahabiah menimba ilmu, yaitu tidak lain melainkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah, Bu. Jangan kira Utsman bin Affan, jangan kira Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, bahkan ayahnya sendiri yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu tidak menimba ilmu kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana perilaku Nabi SAW dalam kesehariannya ketika bersama engkau? Masya Allah, Bu. Dan inilah yang menjadikan wanita muslimah seharusnya bercermin. Sudah berapa besar peran saya terhadap Islam ini? Sudah berapa besar peran saya untuk memperjuangkan Islam ini? Ibu-ibu dimuliakan Allah, perhatikan ibu-ibu, ya. Ternyata di dalam Al-Quran itu ataupun di dalam syariat, kedudukan wanita itu ada 4, Bu. Ya, Bu. 4 kedudukan wanita di dalam kehidupannya. Yang pertama itu adalah bagaimana peran wanita sebagai seorang diri. Ya, Bu. Bagaimana peran wanita sebagai seorang diri? Itu yang pertama. Itu sudah dibahas khusus oleh para ulama salaf. Bahkan Nabi SAW itu sudah pernah membahas khusus. Ya. Kemudian yang kedua adalah peran wanita. Bagaimana peran wanita sebagai makhluk sosial? Itu yang kedua. Disampaikan di dalam syariat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana peran wanita sebagai seorang istri. Dan yang keempat, bagaimana peran wanita sebagai seorang ibu. Ibu-ibu dibolehkan Allah, yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu bukan bagaimana peran wanita sebagai seorang diri, bukan. Bagaimana karirnya, ya, Bu. Kemudian di dalam Al-Quran juga tidak disebutkan, dan bahkan tidak secara singkat oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, bahwa bagaimana peran wanita sebagai makhluk sosial. Itu tidak ada pembahasan khusus di situ. Kalaupun ada, itu hanya sedikit saja, tapi tidak sedikit di dalam Al-Quran, bahkan banyak ayat di dalam Al-Quran ditekankan agar wanita senantiasa paham bagaimana peran mereka kepada dua hal ini, yaitu apa? Bagaimana peran mereka terhadap seorang ketika mereka dijadikan sebagai seorang istri, dan bagaimana peran mereka ketika mereka dijadikan sebagai seorang ibu di dalam rumah tangga. Masya Allah, Bu. Dan inilah yang menjadikan bagaimana sekiranya dua peran ini yang menjadi kedudukan daripada wanita di dalam kehidupannya menjadi sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho daripada suaminya kalau sekiranya mereka jauh daripada ilmu. Ibu-ibu dan rekan Allah, perhatikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Al-Imam Abu Malik Amar rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah, beliau menjelaskan bahwasanya madrasatul ula lil aulad, ya, bahwasanya apa, Bu? Seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Ya, Bu. Madrasah pertama bagi anak. Ibu-ibu dan Allah, coba dipastikan sekarang. Ibu-ibu, coba dipastikan anak saya bisa Al-Fatihah itu dari siapa? Ya. Anak saya bisa sholat itu dari siapa? Anak saya bisa membaca Al-Quran itu dari siapa?
Coba dipastikan, Bu. Jangan-jangan mohon maaf. Ya, makanya berapa banyak orang itu memahami bahwasanya tugas saya sebagai seorang ibu, mohon maaf, hanya melahirkan anak. Mohon maaf, enggak. Ya. Bukan itu tugas seorang ibu. Bukan hanya sekedar untuk bisa melahirkan anak. Tapi tugas di dalam Al-Quran, Masya Allah, seorang ibu itu adalah bukan hanya sekedar melahirkan anak, tapi bagaimana caranya mengarahkan anak yang dia lahirkan itu menjadi penegak kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu. Ya. Nah, kalau sekiranya seorang istri, seorang ibu, seorang wanita jauh daripada majelis ilmu, nah bagaimana caranya dia menjalankan peran tersebut? Bagaimana bisa dia menjalankan amanah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya? Masya Allah. Sebagai seorang istri bagi suaminya, sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Taib. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah alasan yang disampaikan oleh para ulama, kenapa seorang wanita harus senantiasa berada di majelis ilmu yang menjadikan mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah ungkapkan di dalam Quran surah 58 tadi, yaitu surah Al-Mujadalah di ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah, yaitu Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Beberapa derajat sekali lagi adalah derajat yang tidak akan pernah ada batasnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mereka bisa melihat serta memandang langsung wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Inilah tentunya yang senantiasa kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita senantiasa berada di majelis ilmu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembalikan pada pembahasan kita ya terkait masalah 4 tempat di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah tentang ketinggian derajat seorang hamba. Itu yang pertama. Kemudian tempat yang kedua, Ibu, di dalam Al-Quran surah yang ke-8 Al-Anfal di ayat yang ke-2, 3 dan 4. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Ya. Ayat ke-2, 3 dan 4. Ayat ke-2 sampai 4. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Baik. Ibu-ibu, hanya 4 tempat inilah Allah menjelaskan tentang ketinggian derajat seorang hamba dengan kalimat darajat. Coba perhatikan, ada kalimat darajat di situ. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun. Itulah derajat yang tidak ada batasnya ketika Allah memakai kalimatnya, memberikan tawaran yang akan didapatkan derajat bagi seorang hamba dengan kalimat darajat, yaitu kalimat jamak. Ini menunjukkan ketinggian derajat bagi orang-orang yang memperhatikan ayatnya tersebut, kemudian mereka mengamalkan isinya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bahwasannya atau hanya saja, ya pernah saya sampaikan ibu-ibu, ketika kita menerjemahkan ayat di dalam Al-Quran, dan ini saya mohon jangan memakai kalimat ketika menjumpai khususnya kalimat innama, ya kayak tadi disebutkan, karena
Bu Ayu membacanya itu adalah di terjemahan itu diterjemahkan dengan kalimat sesungguhnya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, dan itu kalimatnya tidak tepat, Bu. Kalau kalimat innama itu diartikan dengan kalimat dengan sesungguhnya. Ya, karena sesungguhnya itu ada kalimat tersendiri di dalam Al-Qur'an, yaitu inna saja. Ya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu inna. Ini yang harus kita pahami dulu, Bu. Karena beda, Bu, beda maknanya dan beda untuk kita bisa mentadaburi ayatnya kalau kita salah dalam menerjemahkan ayatnya. Ya, Bu, dan akan rancau juga, akan membatasi wawasan kita ketika kita memahami isi ayat ini kalau sekiranya kita tidak tepat dalam menerjemahkan. Ya, yang walaupun di situ telah diterjemahkan oleh Departemen Agama, itu belum tentu benar juga. Ya, sekali lagi, kalau kita menjumpai kalimat innama itu bukan artinya sesungguhnya. Kalau sesungguhnya atau dengan kalimat inna di dalam ilmu bahasa Arab itu adalah pentakidan. Pentakidan itu apa? Yaitu menekankan. Bisa dipahami, Bu? Menekankan. Kalau innama artinya adalah hanya saja, bahwasannya. Ini artinya apa? Bukan menekankan, tapi menafikan yang lain, meniadakan yang lain. Bisa dipahami, Bu? Ibu-ibu, saya tanya, bisa paham gak, Bu? Sekali lagi, kalau inna itu adalah menekankan, benar-benar terjadi. Kalau inna benar. Kalau innama itu adalah menafikan atau meniadakan yang lainnya. Itu kalau innama. Nah, cara mengartikan ayat ini adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bahwasannya hanya saja orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah mereka yang idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika diingatkan tentang Allah, ketika mereka diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, kemudian mereka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Yang kedua adalah ketika mereka dibacakan suci Al-Qur'an, maka bertambahlah keimanan mereka di dalam dirinya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu ada 3, Bu. Ciri orang yang beriman itu ada 3, Bu. Ya, Bu. Sekali lagi, ciri orang yang beriman di dalam Al-Quran ini, di dalam khusus di dalam ayat ini, itu ada 3. Dengan kalimat al-mu'minuna. Saya ingin menjelaskan sedikit, Ibu. Ada 2 kalimat di dalam Al-Quran, diartikan dengan kalimat, diartikan kalau diterjemahkan itu makna yang sama. Sama artinya, tapi sebenarnya maknanya itu berbeda. Yaitu kalimat apa, Ibu? Amanu. Ya. Innalladzina amanu. Ya. Ini artinya apa ini, Bu? Orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah mu'minuna. Artinya apa, Bu? Sama, orang-orang yang beriman. Artinya sama. Ya, orang-orang yang beriman. Maknanya berbeda. Artinya sama, tapi maknanya berbeda. Kalau amanu, perhatikan, kalau amanu itu adalah orang yang baru dibukakan pintu hatinya oleh Allah, kemudian dia baru mendekati amalan-amalan tersebut untuk memantapkan keimanannya. Bisa dipahami, Bu? Artinya orang yang baru berusaha untuk memantapkan keimanannya. Paham tidak? Sekali lagi, kalau amanu adalah orang yang baru berusaha untuk memantapkan keimanan di dalam dirinya. Itu amanu. Ini dijelaskan oleh para ulama, Bu. Perbedaan daripada amanu dengan mu'minun. Kalau mu'minun, ya, saya ulangi dulu. Kalau amanu adalah orang yang baru berusaha untuk memantapkan keimanannya. Itu amanu.
Tapi kalau mukminun adalah orang yang benar-benar sudah tertancap keimanan di dalam dirinya. Itu mukminun. Paham nggak, Bu? Itu perbedaannya. Sekali lagi, mukminun adalah orang yang benar-benar sudah tertancap keimanannya di dalam dirinya. Tidak ada keraguan lagi ketika dia meyakini tentang Allah. Itu mukminun. Kalau amanu ini, dia sudah belajar, dia sudah beribadah, dia sedang berusaha. Tapi ketika ditawari hal-hal yang lain, misalkan, masa iya sih Allah seperti itu, misal, itu baru amanu dia. Tapi kalau mukminun, benar-benar yakin dia. Itu mukminun. Ya. Nah, kira-kira ibu-ibu mau pilih poin yang keberapa? 1 apa 2, Bu? Poin yang keberapa, Bu? Saya nggak bilang angka, nanti ya. Kira-kira yang dipilih ibu-ibu amanu atau mukminun? Mukminun. Ya. Jangan dibalik kameranya, Bang, bahaya. Baik. Nah, siapakah orang-orang yang dimantapkan, yang sudah mantap keimanan di dalam dirinya? Itu adalah mereka yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, yaitu mereka yang ketika diingatkan tentang Allah, diberikan peringatan tentang kebesaran Allah, ya wajilat qulubuhum, langsung getar hatinya. Masya Allah, Bu. Ini saya langsung kebayang mengingat salah satu daripada kisah di dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Ya, disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Masya Allah, Bu. Ada salah seorang ulama yang sampai pada hari ini kita senantiasa mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau di dalam perkataan-perkataannya, karena memang perkataan-perkataan yang keluar daripada lisan ulama ini, Masya Allah, perkataan yang penuh dengan hikmah serta mutiara. Masya Allah, Bu. Ya, siapa itu? Yaitu Al-Imam Fudayl bin Iyad. Pernah dengar, Bu, ya? Imam Fudayl bin Iyad. Ternyata Imam Fudayl bin Iyad itu, Bu, sebelum beliau menjadi seorang ulama, ternyata seluruh daripada kemaksiatan, apapun bentuk kemaksiatan yang Allah ciptakan, yang ada di dunia ini, yang Allah ciptakan, semuanya pernah dia lakukan. Masya Allah, Bu. Sekali lagi, Imam Fudayl bin Iyad ternyata sebelum beliau menjadi seorang ulama adalah ketika di masa jahiliyahnya itu pernah melakukan seluruh daripada kemaksiatan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Membunuh, berzina, merampok, ya, mencuri dan seterusnya. Itu semuanya pernah dilakukan oleh Imam Fudayl bin Iyad. Insyaallah. Ya. Ketika akhir daripada kejahilian beliau pergi ke rumah salah seorang wanita yang akan beliau zinai. Ya, disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Sesampainya di rumah wanita tersebut, beliau naik pagarnya, Bu. Naik pagar agar bisa sampai di rumah wanita tersebut. Ketika di atas pagar, sebelum turun ke dalam halaman rumah tersebut, Masya Allah, padahal jauh daripada perkampungan, beliau mendengarkan suara yang luar biasa, keras banget suara itu. Akan tapi suara ini beliau tidak tahu datang dari mana. Suara itu adalah tidak lain melainkan isinya adalah bacaan Al-Qur'an yang menjadikan pengingat untuk beliau, yang menjadikan beliau sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya beliau menjadi seorang ulama. Masya Allah. Apa bacaan Al-Quran tersebut? Yaitu di dalam Quran surah Al-Hadid di ayat yang ke-22. Masya Allah. Ya, bisa dibuka, Bu, di Quran surah Al-Hadid, surah yang ke-57, sebelum surah Al-Mujadalah tadi, ayat ke-22 kalau tidak salah. Tiada suatu bencana pun, ya Ustaz. Oh, bukan berarti. Coba ayat ke-16. 16. Iya, betul. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka,
Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Masya Allah, kata Allah, ya saya baru ingat ayatnya, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah kepada mereka mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum datangkah kesadaran di dalam hati mereka untuk mereka sadar, untuk mereka kembali kepada Allah, bertobat, menanamkan rasa takut di dalam diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Fudayl bin Iyad ini naik di atas pagarnya, Bu, sebelum turun di balik pagarnya, beliau langsung jatuh ketika mendengar ayat itu. Masya Allah. Beliau lihat, beliau tengok kiri kanan depan belakang, kok nggak ada orang. Masya Allah. Akhirnya menjadikan beliau bersujud, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari seluruh dosa-dosa yang beliau lakukan. Itu di umurnya 48 tahun. Masya Allah. Dari umur 48 tahun beliau meninggalkan kemaksiatannya, kemudian beliau belajar, Masya Allah, meninggalkan kemaksiatannya, kemudian beliau terus belajar mengkaji kitab, ya, sampai pada hari ini tidak sedikit ilmu ini disampaikan oleh beliau, kita bisa mengamalkannya. Masya Allah, beliau menjadi seorang ulama terkenal, luar biasa, Bu. Itu Al-Imam Fudayl bin Iyad. Ya, belajarnya di umur 48 tahun, artinya sadar dari seluruh kemaksiatan, beliau meninggalkan seluruh kemaksiatan yang beliau lakukan itu di umurnya 48 tahun. Ya, baru memulai. Ya, baru memulai belajar, karena beliau baru bersadar. Ya, tidak satu pun kemaksiatan yang dilakukan, yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, ya, melainkan beliau pasti melakukannya. Subhanallah, Bu. Ya, tapi disebabkan karena lewat ayat itu Allah membukakan jalan, Allah memberikan hidayah. Lewat ayat tersebut beliau sadar, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika diingatkan tentang Allah, langsung gemetar hatinya, Bu. Masya Allah. Ya, beliau bersujud, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus belajar mengkaji ilmu yang sampai pada akhirnya beliau dijadikan sebagai ulama panutan di masanya. Sampai pada hari ini beliau tetap dikatakan sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ibu-ibu dimuliakan Allah, siapa sih orang-orang yang benar-benar tertancap keimanan di dalam dirinya? Siapakah mereka? Yaitu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ya, yaitu mereka yang ketika dibacakan di suci Al-Qur'an, ya, ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan. Ya, ketika mereka membaca Al-Qur'an, ketika mereka dibacakan di suci Al-Qur'an, mereka semakin bertambah keimanan di dalam diri mereka. Itulah orang-orang yang senantiasa tertancap keimanan di dalam hati-hati mereka. Coba kita bercermin, Bu. Sudah berapa kali kita menangis ketika kita membaca Al-Quran? Sudah berapa kali kita menangis ketika kita membaca doa-doa di dalam solat-solat kita? Ibu-ibu dimuliakan Allah, perlu saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau membahas salah satu daripada bab di dalam kitabnya, yaitu Madarijus Salikin. Masya Allah, beliau membahas secara ringkas terkait masalah hati. Ternyata salah satu daripada upaya kita untuk memurnikan hati kita, memantapkan hati kita agar hati kita tidak mudah sedih, galau, ya, gelisah dan lain sebagainya, sakit hati misalkan, hasad, iri, dengki. Bagaimana caranya? Ternyata beliau mengatakan bahwa salah satu cara untuk memurnikan, membersihkan hati kita dari sifat-sifat tersebut, kata beliau, adalah berusahalah untuk bisa menangis di dalam sholat kita. Masya Allah. Berusahalah untuk bisa menangis di dalam doa-doa kita, minimal sekali dalam sehari, Bu. Masya Allah. Khusus menangis, ya, entah itu sholat subuh, kalau tidak bisa sholat subuh berarti sholat duhur, kalau tidak bisa sholat duhur, sholat asar.
Kalau tidak bisa sholat asar, berarti sholat maghrib. Kalau tidak bisa, sholat isya kita. Kalau tidak bisa juga, bangun sebagai malam terakhir, Masya Allah, nangis di situ, Bu. Sholat tahajud kita tangisi seluruh dosa-dosa kita, Bu. Masya Allah, itu baru orang itu diberikan apa? Benteng yang terbesar di dalam hatinya, agar hatinya jauh daripada hasad, agar hatinya itu jauh daripada penyakit-penyakit hati. Gimana, Bu? Ya, untuk melembutkan hati. Ya, makanya sampai kata beliau, ketika salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau bertanya kepada Imam Ibnu Qayyim, karena Imam Adz-Dzahabi ini murid daripada Imam Ibnu Qayyim. Wahai Syekh, wahai guru kami, ya, bagaimana sekiranya kami tidak bisa menangis? Kalau sekiranya kami tidak bisa menangis di setiap sholat kami, ataupun di dalam sehari itu kami tidak bisa menangis, Masya Allah, paksakan untuk menangis. Tapi kalau kami tidak bisa juga, perhatikan ibu-ibu dimuliakan Allah, kalau kita sudah menangis, kalau sudah kita paksakan untuk menangis, tapi kita tidak bisa menangis juga, bagaimana caranya? Tangisilah karena kita tidak bisa menangis. Masya Allah. Menangislah karena kita tidak bisa menangis. Saking pentingnya menangis itu, Ibu. Ya, maka nanti mungkin pertemuan depan, insya Allah kita akan membahas terkait masalah apa yang menjadikanmu tidak bisa menangis. Insya Allah. Bagaimana caranya? Untuk kita akan membahas khusus terkait masalah satu kitab itu, Madarijus Salikin, disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena memang itu sangat penting, Bu, untuk melembutkan hati kita. Jangan meremehkan tangisan. Berapa banyak kita bisa menangis, mudah menangis dalam urusan agama, tapi sangat susah kita menangis dalam hal akhirat. Ya, Bu, mudah kita menangis ketika kita mungkin dalam hal dunia itu kurang, gitu ya, menjadikan kita menangis, ya, hilang dari diri kita, padahal itu adalah hal dunia. Mudah kita menangis, tapi kenapa? Disebabkan karena dosa sudah numpuk, tapi kenapa menjadikan diri kita tidak bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, ibu-ibu dan bapak Allah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri daripada orang-orang yang mantap keimanan di dalam dirinya, yang menjadikan mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, mendapatkan derajat yang terus ya tidak akan pernah ada batasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka memasuki surganya Allah. Ciri daripada orang-orang yang beriman tersebut adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, Bu. Ya, Bu. Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah upaya untuk kita senantiasa memantapkan hati kita, memantapkan keimanan di dalam diri kita. Nah, artinya apa, Bu? Coba kita lihat tiga hal ini. Ya, Bu. Coba dicek, Bu. Apakah tadi kan ibu-ibu memilih poin yang kedua. Bukan nomor 2, tapi poin yang kedua. Yaitu ibu-ibu memilih mukminun, bukan amanu. Coba dicek, sudah ada nggak di dalam diri ibu-ibu? Sudah ada nggak di dalam diri kita, Ibu, tiga hal itu? Ya, Bu. Atau mungkin baru yang pertama, amanu. Ya. Bagaimana cara mengeceknya? Coba yang pertama adalah ketika kita diingatkan tentang Allah, ketika kita berbuat salah misalkan, ya, kemudian kita dinasehati dan lain sebagainya, gemetar hati kita, Masya Allah. Berarti menunjukkan kita sudah masuk bagian daripada orang-orang yang mukminun. Kemudian yang kedua adalah ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita dibacakan suci Al-Quran misalkan, sangat susah, sangat mudah untuk kita meneteskan air mata, menambah keimanan kita, berarti mukminun. Kemudian yang ketiga, dalam setiap langkah, setiap aktivitas kita senantiasa menanamkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba dicek pada diri kita, Ibu. Atau mungkin jangan-jangan itu baru keimanan itu baru tertancap di dalam diri, baru kita memulai untuk menancapkan keimanan itu, akan tetapi belum begitu tertancap di dalam diri kita. Ibu-ibu dimuliakan Allah, pertanyaannya, tawakal itu apa, Bu? Ibu? Berserah diri kepada Allah. Dan pertanyaan kedua, kalau ibu-ibu menjawab bahwa tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah, tawakal itu di awal apa di akhir? Ya? Di
di akhir. Ya, tawakal itu di akhir. Itu jawaban ibu. Ya. Ya, tawakal itu di awal. Ya. Tawakal itu bukan di akhir, Bu. Ya. Bedakan antara tawakal dengan putus asa. Ya, Bu. Kalau di akhir biasanya seseorang itu bukan tawakal. Sudah, saya serahkan semua kepada Allah, saya tawakal sudah. Karena saya sudah berusaha gini-gini, tawakal sudah. Tidak ada usaha lagi misalkan. Langsung dia sudah pasrah dia. Ini bukan tawakal namanya, tapi ini putus asa. Kalau tawakal itu di awal, Bu. Apapun yang terjadi nanti, ya, apapun terjadi nanti, saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Mana buktinya, mana dalilnya kalau sekiranya tawakal itu adalah di awal. Ibu-ibu doa keluar rumah itu apa doanya, Bu? Bismillahi tawakal tuh. Ibu-ibu baca doa itu ketika sebelum keluar rumah atau sudah naik kendaraan? Sebelum. Nah, itu ya, itu dalilnya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Padahal doa itu adalah kita ucapkan sebelum kita keluar rumah. Baik, ibu-ibu dan melakukan Allah, siapakah orang yang bertawakal itu? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki salatnya. Ya. Orang-orang yang senantiasa menegakkan salatnya, mendirikan salat dan senantiasa memperbaiki usaha untuk memperbaiki salat mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang senantiasa berinfak dari rizki yang diberikan kepada mereka. Masya Allah, Bu. Nah, kalau ada orang yang hanya tawakal di lisan, mereka meninggalkan sholat, ya, atau setidaknya mereka sholat akan tapi tidak khusyuk di dalam sholatnya, berarti mereka bukan orang yang bertawakal. Atau mereka senantiasa sholat, memperbaiki sholatnya, tapi ketika giliran dibukakan pintu rizki kepada mereka, tapi mereka tidak mau menginfakkan rizki yang diberikan kepada mereka, maka mereka bukanlah orang-orang yang bertawakal. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah orang-orang yang benar-benar keimanan di dalam diri mereka. Insyaallah. Orang-orang yang memiliki keimanan yang benar-benar tertancap di dalam diri mereka. Apa yang mereka dapatkan? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Masyaallah, ada 3 di situ, Ibu, yang akan didapatkan bagi orang-orang yang tadi itu. Yang pertama adalah ketika diingatkan tentang Allah, maka mereka apa tadi? Gemetar hatinya. Kemudian ketika mereka membaca Al-Quran atau dibacakan suci Al-Quran, mereka bertambah keimanannya, bertambah rasa takut mereka kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Ditambah yang keempat, mereka senantiasa memperbaiki sholat mereka, kedekatan mereka kepada Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah mereka senantiasa berinfak, ya, dari rizki yang diberikan kepada mereka. Ya, apa yang mereka dapatkan itu ada 3. Yang pertama adalah lahum darajatun 'inda rabbihim. Ya, yaitu derajat-derajat yang tidak ada batasnya ketika mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, tidak ada batasnya. Kemudian yang kedua adalah wa maghfiratun, yaitu ampunan yang tidak akan pernah ada batasnya pula ketika mereka mengamalkan 5 hal itu. Kemudian yang terakhir adalah rizqun karim. Bukan hanya sekedar ditambah rizki itu, akan tapi rizki yang sangat mulia. Apa rizki yang sangat mulia di sini? Ditafsirkan oleh para ulama adalah ketika mereka diwafatkan, mereka pasti akan mendapatkan gelar yang namanya husnul khotimah. Masya Allah, itulah rizki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka mendapatkan rizki ketika di dunia. Masya Allah. Taib. Itu kedudukan ataupun ketinggian derajat yang kedua yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal. Yang ketiga, ibu-ibu, tinggal 2 poin lagi. Yang ketiga, yang ketiga, tinggal kita pilih mau mengamalkan yang mana, Ibu. Apakah yang pertama, kalau ingin kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, tadi dengan poin yang pertama. Apa poin pertama tadi, Bu? Dengan terus berada di majlis ilmu. Ya. Kemudian yang kedua,
adalah mengamalkan 5 hal tadi. Ya, untuk kita mendapatkan derajat yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah di dalam Quran surat Thaha. Surah yang ke-20 di ayat yang ke-75. Surah ke-20 ayat 75. Ya. Surah ke-20. Setelah surah Maryam. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi dan mulia. Insyaallah. Penggalan ayatnya, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatu du'ula. Yaitu mereka yang tadi, ya, ketika dibukakan pintu hatinya untuk menanamkan keimanan di dalam dirinya, kemudian amilus shalihat, yang dengan keimanan yang diberikan tersebut mereka memantapkan dirinya untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan soleh, amal-amal soleh, amal-amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk amalan tersebut. Faulaika lahumud darajatun 'ula, yaitu mereka ini adalah mereka yang senantiasa mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah. Di situ tetap memakai kalimat darajat, yaitu bentuk jamak, menunjukkan bahwasanya derajat di sini adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang derajat yang tidak akan ada batasnya ketika mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Bu. Nah, pertanyaannya, Ustaz, apa amalan di sini? Amalannya apa? Nah, kalau sekiranya di dalam Al-Quran kita tidak menjumpai secara rinci yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah hanya memakai kalimat wa amilas shalihat, ya, ini menunjukkan bahwasanya apapun bentuk amalan di situ yang menjadi dasar daripada yang ada dasar daripada Al-Quran dan As-Sunnah, kalau sekiranya kita konsisten di dalamnya, maka itu termasuk daripada apa yang dimaksud di dalam ayat ini. Misal baca Al-Quran, amal soleh, bersedekah tadi, amal soleh, ya, ataupun berbuat baik kepada orang lain, amal soleh. Masya Allah, mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian terakhir, yang terakhir, yaitu di dalam Quran surah An-Nisa, yaitu surah keempat, ayat yang ke-95 dan 96. Karena memang hanya 4 ayat ini saja yang ada kalimat darajat, yaitu ketinggian derajat di dalam Al-Quran. 95-96. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk 1 derajat. Kepada masing-masing mereka Allah janjikan pahala yang baik, yaitu surga. Dan Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insyaallah. Kata Allah, la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Kata Allah, tidaklah sama bagi orang-orang yang hanya duduk dari orang-orang yang beriman, ghairu ulid darari, yang tidak ada alasan yang syar'i untuk mereka berangkat berjihad, dibandingkan dengan wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dan
dibandingkan dengan orang-orang mujahid. Yaitu orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, yaitu dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Ya. Allah lebih mengutamakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka dibandingkan dengan orang-orang yang duduk dengan darajah, dengan beberapa derajat. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing daripada mereka mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Adapun orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan nilai yang lebih, yaitu apa? Ajrun 'azima, balasan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang yang hanya duduk, tidak mau ikut berperang. Apa yang mereka dapatkan? Darajatin minhu wa magfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Yaitu mereka mendapatkan derajat yang terus meningkat, yang terus meninggi, yang tidak ada batasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan ampunan dan juga cinta serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, jihad yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada banyak sekali tingkatannya. Ya, setidaknya itu ada dari sekian banyak jihad itu, setidaknya disimpulkan oleh beliau, setidaknya ada 4 jihad yang utama yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan ini coba, karena memang kita memahami bahwa jihad itu mengangkat senjata saja, hanya berperang saja, yaitu di ma'rakah, yaitu di medan perang. Bukan itu, bukan hanya sekedar itu jihad. Karena memang jihad yang seperti itu memang jihad yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya sekedar itu jihad itu. Dan justru orang yang mengangkat pedang, orang yang mengangkat senjata di medan perang tanpa didasari dengan ilmu, itu mereka tidak mendapatkan keutamaan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang terus berada di majelis ilmu walaupun mereka tidak berangkat berjihad. Bisa dipahami, Bu? Sekali lagi, tidak mendapatkan keutamaan yang lebih bagi orang yang berangkat berjihad, mengangkat senjata, ya, melawan orang-orang kafir, membunuh melawan orang kafir tanpa ilmu. Mereka tidak mendapatkan keutamaan di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang terus mengkaji ilmu yang walaupun mereka tidak berangkat berjihad di medan perang. Masya Allah. Artinya apa? Artinya adalah kalau sekiranya kita tidak bisa berangkat berjihad di sana, Ibu, yaitu di medan perang, maka yang tepat untuk kita berjihad itu adalah di majelis-majelis ilmu. Nah, bagaimana dengan jihadnya seorang wanita? Di samping daripada majelis ilmu adalah mereka bersabar ketika mereka menjadikan dirinya sebagai seorang istri yang solehah di mata suaminya. Bagaimana jihadnya seorang istri? Bagaimana jihadnya seorang wanita? Juga mereka terus berusaha bersabar menjadikan dirinya sebagai seorang ibu yang sukses ketika mereka bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah pula. Masya Allah. Inilah jihad yang jauh lebih utama daripada jihad ketika mereka berangkat di medan perang untuk mengangkat senjata melawan orang kafir. Masya Allah, Bu. Ya. Dan bagaimana keutamaannya? Masya Allah, luar biasa. Lahum darajatun, yaitu mereka mendapatkan derajat-derajat yang mana derajat ini tentunya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah 4 tempat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu derajat-derajat ketika seseorang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tersebut ada 4 tempat, dan 4 tempat tersebut masing-masingnya itu memiliki amalan-amalan yang sekiranya kita mengerjakan amalan-amalan yang sebagai tawaran dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, maka kita insya Allah dan pasti kita akan mendapatkan tempat
mendapatkan derajat-derajat serta kedudukan yang tinggi pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan. Silakan, Bu. Tadi yang ada 4 macam jihad, satu orang yang terus menerus mengkaji bukan itu yang saya maksud terkait masalah 4 jihad. Mungkin nanti terkait masalah 4 jihad yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim itu kita akan bahas khusus nanti jihad apa saja dimaksud di situ. Salah satu daripada jihad yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim itu adalah jihadnya seseorang yang ketika berada di majelis ilmu. Oh, salah satu. Ya. Oh, baik. Nah, adapun terkait masalah seorang istri gitu ya, seorang istri bagaimana menjadikan dirinya sebagai istri yang baik di mata suaminya, menjadikan dirinya sebagai ibu yang baik di mata anak-anaknya, ibu yang sukses yang bisa mendidik anak-anaknya, itu bagian daripada jihad yang pertama disebabkan karena dia mendapatkan ilmu. Itu maksudnya. Ya, adapun jihad yang kedua, ketiga dan keempat mungkin insya Allah kita akan sampaikan di lain waktu insya Allah. Ustaz, ya, kita kan tahu ya Ustaz ya, ada beberapa pintu surga ya Ustaz ya. Kalau nggak salah ada 8 pintu surga ya Ustaz ya. Ada 8 pintu surga. Iya betul. Lalu ada 7 tingkatan surga ya Ustaz ya. Ya. Yang paling tertinggi itu surga Firdaus ya. Mohon maaf, bukan tingkatan Bu ya, tapi di situ adalah hanya sebatas nama. Ya, nama surga. Jadi ada 7 nama surga ya, surga Firdaus. Tapi ada 8 pintu surga ya Ustadz ya. Betul. Nah, itu 8 pintu surga dengan 7 surga itu kaitannya apa Ustadz? Dan ya, di setiap surga memiliki 8 pintu itu. Oh, setiap surga ada 8 pintu. Setiap surga memiliki 8 pintu. Ya. Dan perhatikan Ibu, setiap surga memiliki 8 pintu. Setiap pintu memiliki berapa tadi? 70 derajat. 1 derajat ke derajat yang lain jaraknya adalah berapa? 500 tahun perjalanan. Itu disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ya, sekali lagi surga memiliki 7 ya. 7 nama surga, kemudian di setiap surga itu memiliki 8 pintu. Setiap pintu memiliki berapa? 70 derajat. Setiap derajat jauhnya itu adalah dari derajat pertama ke derajat yang kedua, jauhnya adalah 500 tahun perjalanan. Gini Ustaz, misalnya kita kan itu ada 7 surga Ustaz ya. Misalnya kita masuk ke surga yang paling rendah apa Ustaz namanya? Surga Aden. Surga Aden ya. Misalnya kita masuk ke surga Aden, terus kan ada 8 pintu. Misalnya dia masuk ke pintu babu sholat gitu Ustaz ya, dari babu sholat. Tapi Pak, dia masuk dari pintu babu sholat itu, di situ levelnya ada 70 derajat gitu, maksudnya seperti apa Ustaz? Jadi tergantung banyaknya sholat kita atau apa gitu loh Ustaz. Ya. Kalau misalkan orang ada di dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surga itu memiliki beberapa pintu tadi, itu sampai 8 pintu. Bagi orang yang mengerjakan sholat itu disuruh masuk lewat pintu sholat. Orang yang berjihad pintu jihad. Orang yang berpuasa pintu Royan, bukan pintu puasa, tapi pintu Royan namanya, yang tidak akan pernah bisa dimasuki oleh yang lain, yang melainkan orang yang berpuasa. Nah, misalkan di dalam pintu sholat tersebut, nah, apakah memiliki tingkatan juga di situ? Ya, tingkatan. Tingkatannya seperti apa? Apa yang menjadikan mereka bertingkat-tingkat di situ? Itu disebabkan karena bagaimana pola sholatnya ketika di dunia.
Karena disampaikan oleh Nabi SAW, sholat saya ibu beda dengan sholat pahala saya sholat beda dengan pahala ibu-ibu sholat, pasti berbeda ibu. Ada yang di orang-orang itu mendapatkan nilai sholatnya kata Nabi SAW, ada yang berapa? 50%, ada yang 20%, ada yang berapa gitu ya. Nah itu tergantung daripada kehusyuan mereka dalam mengerjakan sholat itu bu ya. Dan nilai itu pun akan menjadikan diri mereka mendapatkan tingkatan seperti apa mereka ketika mereka memasuki surga lewat pintu sholat tersebut. Nah, terus mengenai surga tadi dan derajat gitu Ustaz kan, misalnya umat Rasulullah SAW sudah masuk surga, ada yang masuk lewat Eden gitu Ustaz ya, ada yang lewat Firdaus. Cuma kan ada hadis kenikmatan yang paling tertinggi itu adalah ketika melihat wajah Allah Ustaz ya. Betul. Apakah orang yang masuk surga Eden yang paling rendah dengan derajat yang paling rendah ada kemungkinan juga melihat wajah Allah gitu Ustaz? Ya. Tentunya di dalam dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh ya, dan juga di dalam kitabnya Al-Arwah Biladil Afrah, beliau menjelaskan bahwasanya ketika beliau menjelaskan tentang perjalanan ruh dan sampai kepada surga ataupun neraka, beliau menjelaskan secara rinci di situ ternyata tidak semua penghuni surga itu pasti mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan ketika mereka mendapatkan kenikmatan di surga, yaitu apa? Yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun apakah yang bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya mereka yang mendapatkan surga Firdaus, dan ini tidak bisa dipastikan oleh kita. Ya. Karena kenapa? Karena itu adalah hak prioritasnya Allah. Bisa dipahami Bu ya? Nah, walaupun misalkan tadi orang itu adalah surga yang paling rendah yaitu surga Aden, dan derajatnya mungkin derajat yang paling rendah ya, dan ini tidak menutup kemungkinan dia bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Ada lagi? Mudah-mudahan nggak ada. Ya. Baik. Kalau nggak ada, kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, astaghfiru minkum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.